Dulu ini kita akan belajar sedikit tentang mengenal aplikasi CapCut dan hal-hal apa aja yang ada di CapCut. Nah, langsung saja untuk teman-teman harus download dulu aplikasi CapCut ini di Play Store atau di App Store. Lalu klik aja, dan di sini kita akan diperlihatkan sebuah tampilan awalnya seperti ini. Dan di sini juga ada paling bawah ini ada banyak pilihan ya, seperti edit, template, kotak masuk, dan saya. Nah, di mana ini masing-masing punya isinya tersendiri ya. Di sini tempat di mana profilnya kita, di sini tempat di mana kita dapatkan notifikasi, di sini berisi berupa template-template diciptakan oleh dari CapCut Creator. Kemudian di sini adalah template untuk kita membuat editing konten kita. Nah, kita langsung aja klik proyek baru. Nah, ketika selesai mengklik, kita diperlihatkan di sini awalnya adalah konten-konten atau bahan-bahan video yang bisa kita bikin konten. Nah, kita ambil contoh aja salah satunya, misalkan ini. Nah, ini adalah tampilan pertamanya, dan kalau kita ingin memasukkan videonya, kita langsung aja klik tambah. Nah, di sini kita akan diperlihatkan ada 4 section di bagian CapCut awal ini, dimana di bagian atas ini ya, di bagian atas ini itu adalah bagian untuk kita keluar. Klik tombol X ini kita akan keluar. Bagian ini ya, ini kita akan bisa mengatur resolusi yang akan kita pakai nantinya. Kemudian bagian ini adalah ketika kita selesai mengekspor yang kita buat. Seperti ini, kalau kita klik dia akan mengekspor sendiri ya. Kemudian section kedua adalah ini adalah content preview, dimana ini adalah hasil editan yang bisa kita lihat secara langsung ya. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini adalah live previewnya. Kemudian kita masuk ke section ketiga di bagian sini. Nah, kita mulai dari bagian ini. Ini adalah timing atau durasi yang ada terdapat dalam konten kita atau videonya kita ya. Nah, durasinya bisa dilihat di sini. Kemudian di sini adalah tab di mana kita akan memplay konten kita, memutar konten kita. Nah, kalau kita misalkan terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan, kita bisa klik bagian tab undo ini. Nah, kalau kita rasa oh ternyata bagus, kita bisa klik redo ya. Ini tab untuk mengulang dan mengembalikannya ya, intinya situ. Tab yang ini, bagian ini adalah untuk membuat live previewnya jadi full layar. Nah, masuk ke tab berikutnya yang ini ya, bagian sini itu adalah bagian track ya. Untuk isinya adalah bagian-bagian kontennya kita untuk kita lakukan editing. Nah, di sini ada klip ya. Terus di sini juga ada terdapat bagian atas ini adalah jumlah waktunya, durasi yang kita lihat. Nah, ini ada artinya 10 detik. Nah, kalau kita kecilkan itu akan lebih. Kalau kita jepit dua layar seperti ini, itu jadi waktunya lebih persingkat. Kalau kita perbesar untuk memperdetail kontennya kita, nah kita bisa tarik seperti ini. Durasinya jadi lebih panjang tampilannya. Oke. Kemudian di sini adalah tab berikutnya, section berikutnya, section keempat. Ini adalah toolbar-nya, toolbar untuk melakukan editing. Di sini ada banyak pilihan ya. Ini menu awalnya. Kalau kita klik misalkan yang edit ini, itu akan muncul menu-menu lainnya. Oke, sebentar. Nah, kalau kita klik bagian edit tadi, ya, bagian di awal ini, toolbar awalnya, kita klik, di sini akan muncul bagian menu-menunya, menu-menu tambahan lain berikutnya di bagian section untuk track utama. Nah, kalau audio, muncul nanti audio yang akan kita masukkan. Kemudian teks juga sama seperti itu, akan ada menu keduanya ya. Kalau ingin kembali tinggal klik yang ini, back, sama seperti yang manapun, ini back juga. Nah, di sini adalah bagian-bagian yang bisa kita gunakan untuk melakukan editing sekreativitas kita. Nah, seperti itu aja.
untuk detailnya kita akan masuk ke pembahasan modul selanjutnya. Terima kasih dan semoga dimengerti.